Sedikit berbeda dari sesi sebelumnya, sesi kita yang sekarang ini adalah sesi diskusi panel. Jadi nanti akan dimoderatori diskusinya. Dan untuk sesi ini kita akan membahas topik Igniting Collaborations and Funding for Startup Scaling Success. Pembicara pada panel ini adalah yang pertama Bapak Mulyawan Gani, selaku Managing Director Digital Business Sinar Maslen. Lalu yang kedua adalah Bapak Yanto Suryawan, Senior Vice President Ecosystem Acquisition and Partnership Digital Tech Ecosystem and Development Sinar Maslen, yang dalam kesempatan ini mewakili Bapak Irawan Harahap selaku CEO Digital Tech Ecosystem Sinar Maslen. Serta ada juga Bapak David Nugroho, founder dan CTO dari DCT Agency dan OP Esportstainment. Sesi ini akan dimoderatori oleh Bapak Brian Marshall, founder dan CEO dari Circle Group. Kepada para pembicara saya persilakan untuk maju ke depan dan menempati kursi yang sudah disediakan. Baik, dengan ini saya juga serahkan forum kepada Bapak Brian Marshall selaku moderator. Oke, selamat sore semuanya. Mungkin boleh semangat yang lebih tinggi buat sore hari ini. Selamat sore semuanya. Thank you ya. Jadi ini walaupun perlu saya akui, saya lihat jumlahnya sudah mulai berkurang dari tadi pagi, tapi teman-teman yang ada sampai sore hari ini ada di sini, tentu yang semangatnya masih tinggi dan apresiasi sekali bahwa ada di sesi kali ini. Sesi kali ini jadi berbeda dibanding yang sebelum-sebelumnya ya. Kalau yang sebelum-sebelumnya tadi lebih banyak pemaparan satu arah. Sore hari ini saya bakal ngobrol gitu ya. Jadi lebih seperti ngobrol dengan kebetulan teman-teman dan panelis yang luar biasa yang masing-masing ini membawa sudut pandangnya masing-masing dari pekerjaannya masing-masing yang ujung-ujungnya sama juga terhadap topik kita pada hari ini gitu ya, mengenai e-commerce, landscape e-commerce yang perlu kita akui memang selama 10 tahun terakhir ini banyak didorong juga oleh banyak startup gitu ya. Nah, jadi kita mau bicara tentang startup, bagaimana kemudian kontribusinya terhadap landscape e-commerce dan bagaimana perkembangannya dari sudut pandang masing-masing para panelis yang ada pada sore hari ini. Sekali lagi perkenalan, nama saya sendiri Brian Marshall, CEO dan founder dari Circle Group. Dan di sini pertama Pak David, ini founder dan CEO dari Digital Agency, OP Esportstainment. Nanti kita bakal bahas juga apa sih itu. Berikutnya ada Pak Mulyawan Gani, Managing Director Digital Business Sinar Maslen. Dan terakhir Pak Yanto Suryawan, Senior VP Ecosystem Acquisition and Partnership Digital Tech Ecosystem and Development Sinar Maslen yang mewakili Pak Irawan sebagai CEO Digital Tech Ecosystem and Development Sinar Maslen. Oke. Terima kasih. Kita mulai pertama mungkin saya mau bicara dulu dengan paling ujung deh dari Pak Yanto dulu ya, saya mau bicara. Karena agak aneh nih, katanya ngomongin e-commerce, ngomongin startup, tapi dari bagian ini ekosistem Sinar Maslen gitu ya. Orang taunya kan pasti oh ini properti ini gitu ya. Taunya jual rumah gitu ya, nyewain gedung gitu ya. Terus kemudian tapi juga di sini ada keywords mengenai ekosistem, ada keywords mengenai digital hub gitu ya. Mungkin boleh cerita. Pertanyaan saya adalah apa sih gitu ya yang dikerjakan di timnya Pak Yanto ini dan kemudian bagaimana itu mendukung perkembangan e-commerce atau startup secara khususnya. Silakan Pak Yanto. Oke, thank you Pak Brian. Selamat sore Bapak Ibu semua. Ya, oke mungkin menarik ya Pak kalau misalkan Bapak tanya tadi benar juga tuh kalau Sinar Maslen secara property developer kemudian hubungannya apa sama startup gitu kan ya. Nah mungkin di sini saya cerita sedikit. Sebenarnya kita nih Sinar Maslen dari tahun 2016 itu udah mulai tuh. Pada saat itu saya ingat pada di ICE ada IEC Pak Brian, ingat nggak? Jadi International E-Commerce Summit
Yes. Yang pertama kali ya, yang secara nasional. 2017. 2016 diresmikan sama si Pak Jokowi. Betul. Nah di situ sebenarnya Pak Michael, our group CEO ya, itu juga sebenarnya udah punya suatu visi bahwa ingin menjadikan BSD itu jadi Silicon Valley-nya di Indonesia gitu. Nah, di situ beliau punya kesempatan ketemu sama Pak Jokowi pada saat event itu dan menjelaskan, Pak nih kita punya mimpi, kita mau ada suatu inisiatif menjadikan BSD sebagai Silicon Valley dan kita akan siapkan lahan seluas 25 hektar untuk jadi digital hub. Di sini kita akan bangun suatu ekosistem digital, di sini kita kumpulin teman-teman dan kita mau dukung program Pak Jokowi gitu kan. Nah di situ mulai deh sejak saat itu sebenarnya kita berkomitmen Pak untuk mendukung dunia startup, dunia ekonomi digital gitu ya. Apalagi sekarang kalau kita lihat datanya, ekonomi digital kita memang luar biasa ya Pak Brian ya, mulai dari tahun ke tahun, even pandemi pun itu proven dia nggak turun, bahkan dia yang mendongkrak ekonomi kita gitu ya pada saat pandemi. Dan saya percaya angkanya juga udah gila-gilaan ya, 77 miliar dolar tuh tahun lalu tuh, ya kan, dan naik sekitar berapa, 21% dari tahun sebelumnya gitu, nggak pernah turun. Nah di sini sebenarnya saya lihat perkembangan startup secara ekonomi maupun program pemerintah itu emang kita komit dukung sampai saat ini. Gitu Pak, kira-kira mungkin itu untuk menjustify apa hubungannya Sinar Maslen, property developer dengan dunia startup e-commerce seperti sekarang gitu Pak, kira-kira. Baik, nah tadi menarik ya, ada satu kata kunci yang disebut juga mau jadi seperti Silicon Valley-nya gitu ya. Nah mungkin di sini saya kalau boleh gali lebih dalam gitu ya, apa sih emangnya yang dianggap sebagai Silicon Valley-nya gitu ya? Apakah itu dalam artian Silicon Valley itu suatu bangunan kah gitu ya, suatu kawasan saja atau apa sih sebenarnya? Karena di sini pakai kata kuncinya ekosistem gitu loh. Jadi apa tuh sebenarnya Silicon Valley pemaknaannya kalau dari teman-teman Sinar Maslen? Betul. Kalau secara fisikal tentu kita udah siapkan suatu kawasan yang disebut Digital Hub. Itu posisinya persis banget menempel sama Green Office Park yang sekarang nih. Gitu. Tapi kita juga nge-build nggak cuman kawasan aja, tapi kita juga build ekosistemnya. Dimana dari mulai 2016 pada saat Digital Hub belum benar-benar ready untuk terdevelop gitu ya, kayak kita semua tetap kerjakan tuh. Kita hubungi termasuk Pak Circlo ini kan termasuknya pertama ya, kita ajak bergabung sebagai ekosistemnya kita dan kita bangga banget sih dengan adanya seperti teman-teman seperti Circlo yang bisa bergabung di kita dan sustain bahkan grow gitu kan. Bahkan sekarang udah masuk ke ulang tahun ke-10 ya Pak, selamat by the way. Terima kasih. Ya. Nah jadi ya boleh tepuk tangan buat Circlo. Jadi emang seperti itu, kita nge-build ekosistem digital, tapi gini Pak, yang menarik adalah kita bukan cuma ngajak mereka atau menyediakan tempat buat mereka ada di kita gitu, enggak. Karena kita pengen, ini kan kata kuncinya sebenarnya kalau kita lihat, apalagi dunia startup banyak anak-anak muda atau tech companies gitu kan punya DNA-nya beda nih dengan konvensional companies gitu ya. Dimana sekarang kata kuncinya mungkin mereka perlu kolaborasi, perlu ruang untuk saling berinteraksi dan menciptakan inovasi gitu kan. Nah ini yang kita provide, tempat. Tapi nggak cuma sampai situ gitu. Kita juga siapkan, kita juga support sampai mereka bisa kita yakinkan sustain bahkan grow, bahkan expand. Syukur-syukur akan jadi next to be unicorn. Ya kan, nah sebenarnya ini sih yang kita lakukan, makanya kita selalu support acara-acara ekosistem kita seperti Circlo saat ini e-commerce summit, kita sangat bangga bisa mensupport kegiatan-kegiatan seperti ini dan yang lain-lain gitu. Kita juga banyak event-event yang kita selalu lakukan, termasuk inkubasi startup, kita pertemukan mereka dengan visi-visi, kita support mereka supaya mereka bisa ketemu calon-calon investornya sehingga mereka bisa mengembangkan inovasi mereka di tempat kita. Dan satu lagi Pak, yang kita build juga ekosistem di kita, nggak cuman support seperti itu, tapi kita juga sadar bahwa digital talent itu penting, benar nggak? Para startup gitu pada saat datang ke kita atau berkantor di kita itu mereka juga pasti tanya kan, digital talent kita seperti apa. Nah makanya di sini di Digital Hub, di Sinar Maslen, kita bikin ekosistem yang digital talent pool-nya itu saya rasa mungkin nggak ada di tempat lain nih yang selengkap di sini gitu ya. Kita ada banyak teman-teman kayak Hactivate, Purwa, Apple Developer, Bybinus gitu ya. Kemudian ada Binar, ada Monash University juga. Jadi kita anggap ini sebagai wadah buat bantu teman-teman untuk mencari talent pool yang mumpuni gitu. Baik, wah luar biasa. Jadi tadi yang saya tangkap adalah
tadi ya banyak mungkin orang bilang oh Silicon Valley itu kayaknya lebih ke tentang masalah lokasi, lebih tentang mengenai masalah lahan saja gitu ya. Tapi yang tadi sudah dijelaskan juga bahwa Digital Hub ini atau visi besar dari Sinar Maslen terhadap ekosistem ini bukan cuma sekedar tempatnya saja ya, bukan hanya tempat fisiknya saja tapi berbagai macam support lainnya. Salah satunya tadi saya dengar juga tentang masalah pendanaan, bagaimana dikenalkan dengan banyak investor, karena kita ketahui ini banyak terobosan baru itu kan juga perlu banyak development, butuh banyak pendanaan di awal gitu ya. Nah di sini saya jadi mungkin boleh bergeser sekalian, ini ada pembicara berikutnya ini Pak Gani, itu dari Living Lab Ventures. Nah ini salah satu pemain baru, mungkin setidaknya bagi banyak orang di sini pertama kali dengar juga gitu ya, Living Lab Ventures, salah satu pemodal Ventura gitu ya, yang juga terlibat dalam pengembangan visi Silicon Valley-nya Sinar Maslen. Mungkin boleh diceritakan Pak Gani sekilas mengenai apa sih Living Lab Ventures ini dan mungkin bedanya dengan pemodal Ventura yang lain-lainnya gitu ya. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Brian, selamat sore semuanya. Mungkin kita di Living Lab Venture itu kita sebenarnya bukan modal Ventura ya, karena pendanaan kita purely 100% dari Sinar Maslen, jadi kita bilangnya corporate venture. Nah di corporate venture ini seperti yang Pak Yanto sudah sampaikan, itu membantu proses pembentukan ekosistem. Karena kita tahu bahwa startup-startup itu sebenarnya isunya bukan hanya masalah pendanaan. Mereka punya isu mengenai, saya mau bikin sesuatu nih, bagaimana sih proses validasinya? Karena mungkin ide-ide itu muncul kapan aja kan, ini anak-anak muda kan ya, sangat berkreatif, mungkin lagi mandi, lagi kongko, lagi ngafe, terus mikir kayaknya ada masalah seperti ini nih. Gimana cara mulainya? Ya kan. Nah, disitulah kenapa Living Lab Venture itu membantu agenda ekosistem building di BSD misalnya. Jadi di Living Lab kita nggak hanya melakukan pendanaan, tapi kita juga punya program inkubasi, punya program akselerator, dan pendanaan kalau kita melihat bahwa startup-startup ini sudah di level di mana mereka ingin mencoba scaling dan segala macam. Jadi we have a full gamut of product offering, sama seperti Sinar Maslen punya Digital Hub, Sinar Maslen juga punya Living Lab Ventures. Karena kalau kita bilang Living Lab, konsepnya sebenarnya kita ngelihat kita tuh bukan sebagai property developer, tapi kita melihatnya sebagai city builder. Nah kalau kita melihat, soalnya gini, kalau kita melihat diri kita sebagai property developer yang fokusnya membuat ekosistem, itu orang-orang mikirnya, oh berarti kalian nyewa tempat buat Circlo ya, kalian nyewa tempat buat Traveloka ya, kalian nyewa tempat buat Grab, buat Toko dan Gojek dan segala macam. Tapi seperti Pak Yanto bilang, nggak semua startup itu memilih BSD karena untuk keperluan office. Mungkin nggak mereka kedepannya butuh dikenalin, saya mau dong mencoba produk saya di suatu tempat yang aman, di mana di situ saya bisa dikenalin customer pertama, vendor pertama, partner pertama. Nah yang ini yang membuat Living Lab Venture itu sangat spesial, mungkin kita satu-satunya yang ada di ranah property developer, ada beberapa corporate venture tapi biasanya part of a conglomerate. Tapi kita fokusnya adalah bagaimana kita bisa membantu teman-teman ekosistem player yang baru untuk punya rumah di sini, bukan hanya mendapatkan pendanaan, tapi mendapatkan pendampingan lewat kita punya akselerator program, melakukan inkubasi mengenai bisnis ide mereka, dan itu yang membuat Living Lab ini bisa membantu teman-teman startup ataupun konglomerasi ataupun korporasi yang mau memasuki ranah yang baru. Ya kan, go to market play-nya. Misalnya kita akhir-akhir ini bicara nggak event sama startup, tapi dengan korporasi-korporasi yang mikirnya, saya mau ESG play. How can we educate orang-orang? Ya di BSD kita punya 450.000 orang, ya. Dan kita punya 6.000 hektar tanah, ya kan. Kita punya segitu banyak mahasiswa dan pelajar. Dan saya yakin mereka punya solusi-solusi yang mungkin tidak dilihat atau tidak dilirik oleh pemain-pemain yang sekarang. Jadi itu mungkin yang kita bisa tambahkan gitu ya. Jadi seperti yang di slide ini, jadi kita melakukan investasi, kita melakukan inkubasi, dan kita juga melakukan
hal-hal yang lain-lain. Ya, jadi itu yang kita tawarkan. Wah, luar biasa. Nah ini mungkin saya satu pertanyaan unik aja Pak. Kenapa sebutannya Living Lab Pak? Itu apa sih filosofinya Pak? Kok namanya Living Lab gitu ya? Kalau cuma dengar Living Lab-nya aja sebenarnya orang mungkin nggak banyak nebak juga itu adalah kaitannya sama pendanaan Pak. Ya. Kenapa pakai nama Living Lab Pak? Ya. Karena kalau kita melihat kota itu kan isinya orang-orang ya. Dan hampir semua masalah-masalah di kota itu muncul gara-gara orang-orangnya juga. Dan kita melihat bahwa kalau kita melihat ini adalah suatu ekosistem, sebenarnya ada ekosistem yang cukup komplit. Karena di BSD kita punya mall, kita punya rumah sakit, kita punya public transportation system, kita punya populasi yang cukup, di mana sebenarnya ini adalah laboratorium yang biasanya ada di korporasi-korporasi di mana mereka menelurkan produk-produk baru. Yang di sini kita tawarkan adalah kenapa berhenti di physical lab, kenapa proses eksperimen itu di-contain di suatu tempat di mana produk-produk itu dihasilkan. Kenapa nggak dicoba di tempat yang memang bisa memberikan suatu platform di mana ide itu bisa di-curate berbarengan dengan ekosistem player lainnya. Jadi kalau kalian, kita selalu bilang, kalau Anda ingin mendesain suatu produk, kalian bisa desain itu di laboratorium kalian sendiri. Tapi kalau kalian ingin mengundang stakeholder yang lainnya, ingin mengundang partisipasi dari pemain-pemain terkait, kalian nggak bisa bikin itu di suatu tempat, di suatu lantai, di suatu gedung. Itu harus dikeluarin dan harus ditawarkan ke suatu ekosistem di mana semua player itu bisa berkontribusi. Jadi itu, makanya di Sinarmasland kita banyak online offline produk, seperti Pak Yanto bilang, kita bikin event, karena kita mau talent itu suatu mereka ada di BSD, mereka bisa kenal dengan developer dari Traveloka, mereka bisa ngobrol sama teman-teman di Apple Academy. Kita punya co-working space di BSD yang membuat ide itu bisa orang-orang bisa bertukar pikiran dan bisa memastikan bahwa ini loh yang kita mau kerjain dan ini loh yang bisa dampak yang kita bisa berikan buat Indonesia, seperti itu. Wow, jadi kalau kayak gitu sebenarnya kita bicara nih orang tadi 6.000 hektar ya kalau saya lihat di sini kan di slide ini. Jadi 6.000 hektar ini tuh satu lab besar ya Pak ya. Mungkin kurang lebih gambarannya kayak gitu ya. Betul, ini satu lab besar. Singapura. Bukan sebuah ruangan kecil gitu ya Betul. lab itu, tapi ini 6.000 hektar ini adalah sebuah lab sebenarnya gitu ya. Betul. Yang memang kedepannya kita harapkan bakal banyak memunculkan inovasi. Dimulai dengan banyaknya stakeholder digital yang ada di sini. Betul. Nah, saya geser sebentar ya Pak, nanti saya kembali lagi. Ini salah satu pelakunya nih, digital player yang ada di BSD ini adalah rekan saya bernama Pak David. Nah ini company-nya menarik dan ini sebenarnya salah satu topik yang lumayan hot juga beberapa kali tadi disebut di beberapa sesi pada hari ini gitu ya. Tadi kan di awal kita ngomongin makro, sempat kesebut, terus kemudian pada saat ngomongin mikro tadi beberapa contoh dari beberapa brand, prinsipal juga kesebut juga, yaitu adalah mengenai tentang live stream, tentang shoppertainment. Nah ini dengar-dengar perusahaannya Pak David ini ada kaitannya ke sana. Nah mungkin jadi boleh diceritakan dulu Pak David, ini apa sih yang dikerjakan gitu ya oleh company-nya Pak David. Silakan Pak. Thank you Pak Brian. Kenalin teman-teman, nama saya David Nugroho, saya founder dan CEO dari DCT Agency. DCT Agency sendiri ini adalah kita official TikTok Shop partner. Jadi kita adalah agency, tugas kita adalah membina TikTokers atau kreator-kreator TikTok dan menghubungkan mereka dengan brand-brand yang ingin memasarkan atau berjualan produknya di platform TikTok. Nah saat ini kita fortunate enough tahun lalu kita mendapatkan pendanaan dari Living Lab Ventures. Jadi kita bergerak di dunia digital. Saat ini OTW punya platform sendiri, tapi saat ini sedang dalam tahap perencanaan, gitu kurang lebih Pak Brian. Baik, nah jadi tadi mungkin saya kaitkan dengan ini katanya TikTok official partner. Betul. Partner dalam hal apanya sih Pak? Gitu kan TikTok itu kan orang taunya adalah ya aplikasi ya yang mungkin
hampir semua di antara kita di sini punya aplikasinya gitu ya. Kalau belum punya, waduh mungkin salah generasi gitu ya. Karena generasi yang muda-muda gitu ya, atau mau dianggap muda itu udah punya aplikasinya gitu ya. Dan katanya di antara berbagai aplikasi lainnya, ini sekarang yang paling punya attention masyarakat kita paling tinggi gitu ya. Nah itu kan platformnya Pak, TikTok, official partner. Jadi ngapain sih Pak sebenarnya? Partner dalam hal apanya sih Pak? Oke, thank you. Jadi kita itu service provider. Jadi di mana TikTok sebagai platform mereka memiliki ribuan bahkan mungkin ratusan ribu atau jutaan kreator, di mana kreator itu memerlukan bantuan kami untuk menumbuhkan dan juga memperpanjang mereka bisa berkarir di dalam dunia content creating. Di mana kita register as an official partner, lalu kita punya license untuk meng-incubate talent ini gitu, di mana kita memberikan pengarahan gimana sih cara bikin konten yang baik, jauh-jauhkanlah mereka dengan violation yang TikTok itu lumayan sangat rentan dengan violation. Jadi kita tuh membina mereka supaya bisa menaikkan value mereka di atas mata brand gitu. Baik, jadi tadi yang saya dengar dari penjelasan tadi adalah satu stakeholder adalah para konten kreatornya ya Pak, gitu ya. Yes. Jadi konten kreator ini banyak teman-teman anak-anak muda saya perhatikan juga gitu ya. Itu yang kemudian mulai bikin konten, awalnya mungkin iseng-iseng, tapi oleh DCT ini dibantu supaya makin terarah dan kemudian menghasilkan value buat stakeholder berikutnya yang itu adalah brand. Gitu ya. Betul. Mungkin boleh cerita sedikit, jadi contohnya brand seperti apa Pak hari ini? Mungkin siapa tahu di sini juga di audience ada brand yang hari ini belum sedang akan gitu ya atau baru mulai coba-coba gitu ya untuk berjualan di TikTok juga. Contoh dong kalau boleh 1-2 success story. Oke, sure. Jadi kalau teman-teman tahu di TikTok itu cukup revolusioner lah sebenarnya movement live commerce ini di China itu udah terjadi kira-kira 5 tahun yang lalu. Di Indonesia itu baru launch itu di quarter 4 2021. Tahun lalu itu lumayan meledak dan cukup disruptif. Nah, saat ini kita melayani lebih dari sekitar 200-an brand under kita, baik itu UMKM maupun big brands gitu ya. Mostly kalau UMKM kebanyakan fast fashion yang UMKM itu banyak kita bantu. Kalau untuk brand-brand yang relatif cukup besar itu biasanya di beauty brands, di fast moving consumer goods, baik beauty maupun food. Jadi kalau klien-klien besar kita contoh Procter & Gamble, Mayora, di mana kita membantu mereka baik dari live streaming maupun short video production di account brandnya maupun menggunakan TikTokers atau content creators untuk memasarkan produk mereka gitu. Baik. Nah, mungkin ini salah satu pertanyaan yang banyak muncul juga dan saya di Circle sendiri pun kadang-kadang ketemu dengan klien gitu ya, ada yang banyak bertanya seperti ini. Ini TikTok ini khususnya untuk sebagai e-commerce platform gitu ya, ini tren aja sesaat gitu ya, atau kayaknya bakal here to stay sih gitu. Dan apa indikator yang dilihat oleh DCT dalam hal apakah ini cuma sebagai tren atau sesuatu yang bakal here to stay? Oke, good question. Jadi saya melihat Pak Brian dari apa yang terjadi di China. So 5 years ago di China itu about $3 billion transaction dari melalui live commerce dan di 2022 itu sudah mencapai 454 billion, which is 151 kali lipat lebih besar dibandingkan di 2017. Jadi I believe di 2 tahun belakangan ini melihat tren kenaikannya, jumlah adoption, jumlah average order value yang naik, jumlah frekuensi pembelian yang lebih sering dan Shopee, Lazada sudah mulai ngegas lagi nih di live commerce. So I believe ini baru tip of the iceberg, proven bahwa habit orang berbelanja secara online itu sudah mulai berubah. Tentunya didorong lagi oleh jumlah pengguna TikTok yang naik terus gitu. Saat ini di TikTok sudah 115 juta pengguna aktif bulanan di TikTok dan trennya tetap naik gitu. Baik, wah luar biasa. Nah kalau saya kaitkan balik sedikit ya Pak dengan teman-teman yang tadi sebelumnya,
kolaborasi seperti apa mungkin yang sudah pernah terjadi gitu ya dari sudut pandang DCT dengan beradanya DCT ini di BSD gitu ya, dan kemudian menjadi salah satu portfolionya juga dari Living Lab Ventures gitu ya. Mungkin boleh ada cerita sedikit mengenai kolaborasi seperti apa sih ya yang sudah pernah muncul? Sure, fantastic. Ini saya bisa cerita secara real teman-teman bahwa dampak kami mendapatkan pendanaan dari Living Lab Ventures itu sungguh sangat membuka banyak pintu untuk kami. Salah satu yang konkret adalah kami diberikan rumah baru di Digital Hub. Kami adalah tenan pertama di sana, akan tetanggaan dengan Bapak Brian nanti sampingnya Circlo kita. Jadi itu satu dari sisi offline presence yang saya rasakan. Jadi kita juga sudah beberapa kali pergi ke Surabaya, beberapa properti yang under Sinar Mas Land, kita dibukakan pintu untuk apabila kita mau ekspansi secara offline. Nah, secara ekosistem portfolio dari Sinar Mas Land sendiri, tentunya saya bisa duduk di sini dengan Pak Brian juga tentunya dikenalkan oleh Sinar Mas Land gitu ya. I think DCT dengan Circlo tentunya ini sangat cocok sekali secara complementary gitu ya. Saat ini DCT karena ranahnya di TikTok, jadi kita juga actually sudah punya beberapa brand yang fulfilled by Circlo. Di mana kita mendorong penjualan mereka melalui TikTok menggunakan TikTok creators dan fulfilled by Circlo. I think it's a beautiful collaboration dari sisi sana. Ya. Oh, ya, jadi satu disclaimer tadi betul bahwa salah satu kolaborasi yang terjadi sebenarnya di lingkungan ini adalah tadi Circlo dengan DCT juga gitu ya, bagaimana bahwa Circlo melihat ada pekerjaan jenis pekerjaan baru nih tadi, bagaimana membantu konten kreator untuk menjadi stakeholder atau bantuan juga buat para brand bisa berjualan online. Circlo melihat value tersebut, dan di sisi lain juga DCT melihat ada value dari Circlo, bagaimana pengalaman Circlo selama ini membantu berbagai banyak brand untuk berjualan online, fulfillment-nya terutama itu untuk kemudian bisa membantu sumber-sumber produk yang kemudian dijual oleh teman-teman konten kreator di DCT. Jadi itu salah satu bentuknya juga yang memang kebetulan ketemunya adalah karena kantornya dekat gitu ya. Jadi luar biasa. Nah, mungkin saya balik kalau ke Pak Gani ya. Saya mungkin ngomongin sedikit tentang hal yang akhir-akhir ini banyak orang agak keluhkan gitu ya. Terutama tentang kalau ngomongin e-commerce dan ngomongin startup gitu ya selama 1-2 tahun terakhir. Saya mau minta pendapatnya tentang dua hal. Jadi satu adalah concernnya biasanya itu adalah bahwa sekarang udah nggak pandemi, kemarin e-commerce kayaknya lakunya pas lagi pandemi doang aja. Sekarang udah pada balik lagi mulai offline juga gitu ya. Lalu kedua adalah katanya kok kayaknya banyak perusahaan teknologi bertumbangan, Wintertech dan segala macam. Lalu tapi di saat yang bersamaan saya ini tadi riset sedikit gitu ya, bagaimana bahwa Living Lab Venture ini baru mulai mendukung DCT ini setahun lalu ya gitu ya. Nah jadi kok kayaknya agak antitesis gitu ya, katanya e-commerce-nya mulai lesu, orang mulai belinya offline gitu ya. Ini pandangan beberapa orang gitu ya. Lalu kemudian juga di sisi lain Wintertech, tapi kemudian justru malah mendukung perusahaan yang bergerak tadi, startup yang bergerak di bidang e-commerce. Mungkin ada pandangan dari Corporate Ventures? Iya, jadi kalau dari kita kalau kita bicara mengenai pendanaan, pasti ujung-ujungnya orang-orang berpikir mengenai return, ya. Nah, the good thing about us is that kita kan single balance sheet dari Sinar Mas Land. Jadi kita tuh nggak pernah berpikir bahwa tolak ukur suatu investasi itu hanya bisa diukur secara return. Tapi ada yang namanya strategic angle. Strategic angle ini justru yang membuat kita, meskipun mungkin secara tech winter kelihatannya banyak startup bertumbangan karena gagal fundraising, kita justru ngelihatnya adalah kita mau melakukan investasi itu bukan untuk mikirnya, ini akan maju ke later stage, nanti bakal IPO, itu kalau kejadian itu bagus. Tapi itu bukan tujuan kita. Tujuan kita adalah bagaimana kita melakukan strategic investment ke tempat-tempat seperti DCT, ke tempat Circlo, untuk ngelihat bagaimana ini bisa memperkaya ekosistem kita. Jadi financial return is not the only primary consideration-nya kita. Kita banyak banget consideration yang kita selalu pikirkan dan kita lakukan ini firing 6 engine in the same time. Jadi bukan hanya saya yang bergerak, Pak Yonto bergerak, teman-teman dari office bergerak, teman-teman. Karena menurut kita kalau kita hanya melakukan investasi itu dan ditolak ukurnya hanya return on investment, nggak akan kemana-mana.
Dan menurut saya itu sangat miopik, kita sempit nih. Padahal saya melakukan investasi ini untuk strategic return. Contohnya kita sempat berkolaborasi bagaimana menghidupkan kembali ITC misalnya. Ya kan, kita juga lagi ada kolaborasi dengan DCT mau explore. Karena jujur aja waktu kita melihat startup-startup ini adalah salah satu tempat di mana kita bisa belajar dari mereka. Ingat loh, property developer itu seperti kita ini sangat kuno. Kita sangat konvensional dan sangat tradisional. Proses pembelian properti nggak pernah berubah. Tetap sampai sekarang masih pakai agent, sampai sekarang masih mesti ke marketing office, dan itu nggak berubah. Mau pandemi nggak pandemi, nggak berubah. Kenapa? Karena ini adalah salah satu investasi terbesar yang teman-teman akan lakukan. Emang kalian nyaman gitu dengan hanya nge-browsing aja? Nggak mungkin. Ya, this is one of your biggest investment punya portfolio. Jadi kalian pasti akan bau, pingin ngobrol dengan agentnya, ingin ngobrol dengan tempatnya, dan itu yang menyebabkan kita banyak belajar sekali sebenarnya dari Circlo, dari DCT, apa sih hal-hal yang kita bisa pakai supaya kita bisa lebih pintar, ya kan? Karena mungkin kalau secara korporat ya kita sangat miopik ngelihatnya, tapi dengan adanya investasi dan investasi ini kita rasionalisasikan dengan adanya strategi kolaborasi, kita banyak belajar dari teman-teman yang jauh lebih muda dari kita, yang punya ambisi jauh lebih besar dari kita, dan punya appetite risk taking yang sangat tinggi. Dan itu yang kita belajar setiap hari dari kalian. Jadi itu, jadi kenapa menurut saya e-commerce is going to be here, is gonna stay, pendanaan-pendanaan yang lain-lain, itu setiap orang punya rasionalisasi sendiri-sendiri, tapi kemungkinan dari kita sangat align dengan apa yang kita lakukan, dan we continue to make investment, di mana investasi kita itu akan memperkaya ekosistem kita. Bukan hanya financial gain, balance sheet 3-4 tahun dari sekarang kalau kalian IPO. Bukan itu tujuannya. Wow, luar biasa. Ini yang menarik berarti di sini kata kuncinya adalah tadi tidak melihat suatu hal itu cuma satu dimensi saja gitu ya. Tadi kalau dibilang contohnya kalau dari corporate venture itu tidak hanya melihat dari returnnya as a financial instrument gitu ya, tapi bagaimana itu bisa memunculkan inovasi, bisa membentuk ekosistem gitu ya, sehingga ada value-value lain di luar dari return financial instrumentnya saja gitu ya. Spot on. Why? Which is ini mungkin kalau saya boleh berkomentar sedikit, menarik juga sama seperti bagaimana Circlo gitu ya, tadi di awal sempat di salah satu sesi disebut kami memposisikan diri juga gitu ya sebagai Circlo itu agak bergeser akhir-akhir ini, yang dari tadinya itu cuma sekedar bilang mau bantu klien itu berjualan online, kemudian sekarang lebih menekankan kata omnichannel strategy gitu ya. Ada sedikit miripnya gitu ya, adalah bahwa kalau sebelumnya itu kata kuncinya kayak jualan banget gitu ya, dimana memang ya tentu itu salah satu tolok ukur kesuksesan gitu ya dari apa yang bisa kami lakukan. Tapi sebenarnya dengan omnichannel strategy gitu ya, berbagai channel itu nggak semuanya created equal gitu ya. Ada beberapa channel di mana mungkin itu di sana lebih ke awareness, ada beberapa channel yang lainnya memang lebih ke jualan. Ukurannya bisa jadi berbeda-beda sehingga tidak ada satu stick khusus yang bisa mengukur untuk semuanya bersamaan di ukuran yang sama gitu ya. Sehingga saya rasa itu juga tadi balik lagi menariknya bagaimana kolaborasi ini di panelis kita hari ini gitu ya. Berbagai macam stakeholder punya keperluan atau kebutuhannya masing-masing, tapi kemudian tadi dengan satu cara dan lain-lainnya itu bisa saling menguntungkan. Terakhir saya kembali ke Pak Yanto. Pak Yanto, boleh di-share sedikit nggak mungkin beberapa hal menarik yang kita bisa expect development baru, baik itu secara tangible maupun intangible yang akan ada di ekosistem BSD ini gitu ya, di digital, di Silicon Valley-nya Indonesia ini. Apa ada yang bisa dibocorin nggak sedikit gitu ya tentang supaya siapa tahu di sini rekan-rekan baik yang dari kalangan startup atau mungkin dari kalangan corporate gitu ya, yang kemudian mau menjadi bagian dari lab besar BSD ini. Oke, thank you Pak Brian. Mungkin bukan bocoran, tapi sesuatu hal yang menarik sebentar lagi akan datang, itu memang sedang terjadi di lahan physical digital hub. Jadi mungkin kalau teman-teman tahu lokasi digital hub dan sempat ke sana, itu udah sempat ngelihat ada development baru yang sebentar lagi akan jadi dan selesai. Itu yang kita sebut dengan gedung knowledge hub. Nah itu Pak Brian dan teman-teman semua, itu gedung itu akan kita dedikasikan buat teman-teman tech startup dan digital company gitu yang untuk bisa memiliki tempat yang lebih
ideal, lebih kolaboratif, dan lebih nyaman untuk berkreasi gitu ya. Karena itu akan Knowledge Hub ini akan menjadi the first smart building. Benar-benar smart building ever nih yang ada di Indonesia nih saat ini. Nah, smartnya itu selain kita sebagai pengelola gedungnya itu dimudahkan dalam mengelola gedungnya, sehingga kita bisa melihat semuanya itu dalam satu single monitor gitu ya Pak Gani ya. Jadi kita bisa lihat equipment besar itu bisa lebih terpantau secara real time. Dan kalau ada apa-apa kita bisa lebih cepat menanganinya. Dan ini juga bisa lebih efisien dan efektif dalam pengelolaan gedungnya, sehingga tadi isu besar mengenai ESG, mengenai energy saving segala macam itu udah otomatis terakomodasi, bahkan bisa lebih amplify di sini. Nah itu dari sisi pengelola kita, tapi dari sisi tenant, visitor itu juga nanti bisa dirasakan bahwa begitu memasuki area pada saat nyari parkir aja nanti udah kelihatan tuh bahwa kita akan dimudahkan, kita akan jadi satukan dengan satu community apps kita yaitu One Smile. Kita bisa download dan bisa lihat, oh kalau ke Knowledge Hub sekarang parkir mana nih yang masih available gitu. Nah jadi kita bisa tahu, oh jadi langsung aja ke B1 area sini nih, ini masih daripada kita buang waktu untuk nyari-nyari lokasi gitu. Nah begitu datang nanti juga visitor management systemnya juga kita bikin lebih modern, nggak perlu ada antri-antri bawa tukar-tukar KTP, tapi teman-teman bisa langsung pre-register, tinggal dapetin nanti QR code, tinggal scan udah langsung bisa masuk gitu. Nah hal-hal seperti itu Pak. Jadi dan kita juga udah siapin suatu ruangan yang kita sebut experience center. Nah itu juga nanti kalau di sini namanya knowledge hub. Jadi kita juga ingin dapat satu ruangan yang bisa dijadikan knowledge mengenai Sinar Maslen dan development, sehingga teman-teman yang mau memiliki tempat atau berkantor di situ bisa tahu juga nih, oh sebenarnya siapa nih partner yang akan mereka tuju nih, siapa pemiliknya, ownernya, developer seperti apa. Itu juga bisa ada satu tempat yang bisa tahu siapa Sinar Maslen dengan experience yang unik dan tentu saja canggih dan modern. Nah mungkin itu bocoran yang sebenarnya udah kelihatan gitu ya. Terima kasih Pak. Nah jadi ini kalau ngobrol saya baru nyadar juga tadi sudah jam 5:15 gitu ya, saya di sini tadi udah warna merah gitu ya, udah times up bilangnya. Kalau dilanjutin ini saya sebenarnya karena teman-teman ngobrol juga biasanya gitu ya bisa sampai jam makan malam nih. Tapi kali ini saya perlu sudahi di sini. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Yanto, Pak Gani, Pak David untuk insight-nya, dan sekali lagi bagaimana kolaborasi itu mudah-mudahan di sini juga para audiens yang saya tadi terima informasinya gitu ya datang dari berbagai macam lapisan gitu ya, baik itu startup, baik itu adalah UMKM, baik itu adalah enterprise clients, development partner, mitra-mitra teknologi gitu ya. Ini sebenarnya mudah-mudahan acara hari ini dan sampai besok itu kemudian bisa memunculkan juga banyak ide-ide baru, inovasi-inovasi baru gitu ya. Sama seperti apa yang terjadi di lab besar BSD yang tadi sudah sedikit digambarkan dari diskusi panel sore hari ini. Sekali lagi terima kasih dan bisa lanjut kembali ke MC untuk sesi yang berikutnya. Baik, mungkin boleh tepuk tangan dulu untuk panel diskusi kita yang pertama kepada para pembicara dan Bapak moderator juga nih, mohon untuk stay sebentar karena akan ada sesi foto-foto dulu. Oke, bagi mungkin dari teman-teman awak media atau teman-teman yang mau mendokumentasikan boleh dipersilakan maju ke depan.